Terima kasih pemirsa, kita lanjutkan kasus terorisme ini bersama rekan saya Mas Jide. Mas Jide, apa sebenarnya tujuan Anda menyampaikan protes ini kepada aparat penegak hukum? Iya, harapan saya Densus ini kan penegak hukum, Pak. Ya kalau memang penegak hukum, ya ayo sungguh-sungguh menegakkan hukum itu gitu. Kalau yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Kalau ini perkaranya perkara yang berat seperti ini bisa ditangguhkan, kenapa yang masih menghuni rutan Cekias itu tidak bisa ditangguhkan juga gitu? Kenapa? Masih banyak ya teman-teman Anda yang Kalau informasinya kemarin saya ngobrol sama Densus kurang lebih 80-an orang lah di rutan Makobrimob Cikias. masih ada Masih ada 80. 80-an. Dan semua tidak ada yang ditangguhkan. Tidak ada, Pak. Kecuali satu ini ya. Kecuali satu MI. ini. Oke. Jadi tujuan Anda menyampaikan protes ini bahwa kenapa sih masih ada tebang pilih dalam penegakan Iya. hukum? Iya. Harapan saya juga ya kalau bisa Densus ini berdiri tegak di kakinya sendiri. Jangan terpengaruh dengan intervensi luar. Seandainya ini ada intervensi kan. Kalau perkaranya jelas, Pak. Terus kemudian apakah Anda berharap kasus ini dibuka kembali atau dilakukan proses hukum ulang atau proses hukum lebih lanjut? Apa sih harapan Anda? Iya, terserah mereka lah, tapi ini harus diproses. Harapan saya ini harus tetap diproses. Gitu. Artinya harus ada kepastian. Harus ada kepastian. Kalau ditangguhkan berarti hanya sekedar ditangguhkan. Iya. Kalau di SP3 harus ada pengumuman bahwa tersangka MI ini betul di SP3. Iya. Tapi iya kalau SP3 menurut saya malah bahaya bagi Densus, Pak. Pernah nggak ada presiden bahwa kasus terorisme di SP3 ada? Pernah nggak? Belum pernah saya, belum pernah dengar ya. Atau ya memang kasus terorisme ini berat ya? Iya. Seperti katakan seperti KPK itu kan kalau KPK nggak ada SP3 sebetulnya. Iya, betul. Di kasus terorisme juga tidak pernah ada Iya, dan SP3. ini kan kasus MI ini kan jelas Pak hukumnya Pak ya. Memiliki senjata, menyimpan ya. Seperti di Undang-Undang 15 kalau nggak salah. Menyimpan. Yang memiliki, menyimpan, menjual belikan itu kan sama. Menguasai itu hukumnya sama. Dan ini ditangguhkan gitu. Jadi secara logika juga nggak masuk kok bisa gitu. Orang yang memiliki, orang jaringan memiliki senjata api, menyimpan senjata api, ditangguhkan tanpa sebab. Ya. Yang sakit aja katanya sih kalau ditangguhkan tuh bisa katanya, kalau tapi karena dia sakit mungkin bisa ya. Ya. Tapi selama ini yang sakit ya penghuni rutan itu ya semua diantar ke rumah sakit Polri di Keramat Jati dan semua biaya ditanggung Densus apapun sakitnya. Artinya sekalipun si tersangka, katakan si tersangka ini menjalani sakit dan harus menjalani perawatan pengobatan, dia tetap harus dikawal Oleh Densus. Iya. Di rumah sakit. Di rumah sakit dan Polri. Di rumah sakit Polri dengan dibiayai oleh Densus. Itu pun kalau sakit. Iya. Sampai waktu itu ada yang operasi tulang, Pak. Operasi tulang itu dibiayai ya Densus. Oleh Densus. Iya, nggak ada penangguhan. Sampai operasi tulang sampai sembuh. Sampai sembuh. Ditunggu sampai sembuh. Iya. Tapi tidak ada penangguhan. Nggak ada. Jadi ini misterius. Ya. Itu tadi sakti, Pak. Sakti ya. Sakti.
Kemudian sebenarnya apa sih yang Anda harapkan dari aparat penegak hukum terkait persoalan? Ya tegakkan keadilan. Kalau memang Densus itu penegak hukum, ya tegakkan keadilan. Supaya masyarakat juga bisa melihat, ya hukum ini memang benar-benar tegak di tangan Densus. Gitu. Oke, jika keadaan ini misalnya terus berulang, apakah Anda yakin bahwa pemberantasan terorisme akan selesai? Saya ragu kalau seperti ini. Karena masih ada tebang pilih. Iya, masih ada tebang pilih. Dari tebang pilih itu akhirnya ada orang yang bebas sampai hari ini. Iya. Padahal kasusnya berat, jelas kan. Dia simpan senjata, menguasai senjata api. Dia orang jaringan. Dan terlibat jaringan. Iya. Bebas. Ya bukan bebas, ya menurut penyidik ditangguhkan, tapi sampai 2,5 tahun lebih nih ditangguhkan. Artinya statusnya tidak jelas. Sebenarnya jelas menurut saya, statusnya tersangka. Sudah 6 bulan Pak. Sudah 6 bulan ditahan di rutan Makobrimob. Jelas itu tersangka. Tapi tidak pernah diproses setelah tersangka, P21-nya macet. Iya, sebelum dia P21 dia ditangguhkan. Iya. Menurut Anda, seperti apa sih penegakan hukum yang adil yang pernah Anda alami? Iya, seharusnya ya itu tadi. Kalau dia memang salah, katakan salah. Adili. Kalau dia memang benar, ya katakan benar. Jangan dikriminalisasi. Anda sendiri pernah mengatakan ya bahwa Anda ya memang saya bersalah. Saya memang bersalah karena saya menyimpan, memiliki senjata api dan amunisi. Tapi orang lain tidak pernah yang terlibat dalam kasus yang sama. Tidak pernah diproses hukum 6 bulan selesai. Iya, gitu. Dan tanpa sidang. Tanpa sidang. Belum pernah disidang? Belum pernah, belum P21 Pak. Sebelum P21 dia ditangguhkan. Oh. Jadi ditahan 6 bulan, belum sempat sidang, sebelum P21 ditangguhkan. Apakah ini yang mengetahui, memahami keadaan ini hanya Anda sendiri atau seluruh 500 teman-teman Anda sesama napiter itu? Yang pasti waktu itu kami satu blok tahu semua itu Pak. Dan sekarang ex napiter Lampung tahu semua. Semua ex napiter di Lampung? Lampung tahu semua. Kira-kira berapa jumlah ex napiter di Lampung ini? Ada sekitar berapa ya? Perkiraan Anda aja, perkiraan. Kalau nggak salah 80-an kalau nggak salah Pak. 80-an? Iya. Yang sudah bebas? Iya. Yang masih menjalani proses hukum? Sedikit lah, nggak sampai 10. Kalau nggak salah ini ya, kalau nggak salah. Ya 100-an lah. Iya, karena saya juga bukan di struktur, saya simpatisan sebenarnya. Jadi dari 100 orang ini ada nggak? Mungkin Anda kan pernah berhubungan atau ngobrol sama teman-teman, satu di antara 100 atau 2 di antara 100 atau 3. Kok si MI ini diperlakukan berbeda ya? Gitu. Pernah nggak Anda ngobrol dengan teman-teman? Iya, mereka semua bertanya, kok bisa ya? Ternyata bisa ya kasus teroris ini diurus gitu. Mereka malah mengatakannya begitu. Diurus tanda kutip ya? Iya, diurus tanda kutip. Diurus penangguhannya gitu. Jadi nggak jauh beda. Ternyata kita kan selama ini yang tahu kasus terorisme itu kan sangat pidana yang sangat berat ya. Ternyata nggak jauh beda juga dengan kasus yang lain, misalnya kasus narkoba, itu kan kriminal umum, pidana umum itu kan bisa ditangguhkan juga ya. Ternyata kasus terorisme bisa ya. Iya, buktinya ini MI. Oke Mas Jidik, tahan dulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi ini setelah jeda berikut ini.